Ponsel ini lur tidak bisa disadap, tidak bisa dilacak, dan bahkan tidak bisa diretas meskipun oleh FBI sekalipun. Nah selain itu ponsel ini tidak punya kamera ya, tidak bisa browsing, bahkan tidak bisa menelepon ke sembarangan orang. Nah satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah menghubungkan kita langsung dengan para pembunuh bayaran, penyelundup senjata, gembong narkoboy, dan mungkin saja para kriminal kas kakap lainnya. Nah, alat satu ini loh, disebut dengan nama Phantom Secure dan kurang lebih dari 10 tahun, ponsel ini sudah menjadi sistem komunikasi dari kartel paling berbahaya di dunia. Ya, kartel Sinaloa. Dari pegunungan Meksiko ke pelabuhan Kanada, dari gudang bawah tanah di Sydney ke dermaga malam Kolombia, semua koordinasi pengiriman narkoboy bernilai miliaran dolar. Semuanya diatur lewat satu alat lur, yaitu Phantom Secure. Tapi yang tidak mereka tahu bahwa sang pencipta ponsel ini ternyata sedang diawasi oleh otoritas. Dan saat FBI menjebaknya di Las Vegas, bukan hanya satu orang yang jatuh lur, tapi seluruh sistem komunikasi dunia bawah juga ikut And runtuh. finally tonight, some good news. U.S. federal authorities arrested the CEO Law of the enforcement Canadian agencies in Communications Australia are Company for confronting a supplying new encrypted high-tech cell weapon phones in to their criminal fight against organizations, organised including the crime. Mexican cartel, Criminal gangs are formerly now headed using by El encrypted Chapo. mobile Vincent phones, which Ramos, make their founder of Phantom communications. Security, was arrested while in Seattle, Washington. Yo, what's up lur? Seperti biasa ya, kita bakal bahas lagi isu dan kasus seputar para kriminal kelas kakap dunia bawah nih. Nah, nama Vincent Ramos mungkin tak banyak dikenal ya di dunia teknologi, namun di dunia bawah tanah, khususnya di antara para bandar narkoboy dan kartel internasional. Dia ini adalah sang legenda lur. Ramos adalah otak di balik Phantom Secure, sebuah perusahaan teknologi asal Kanada yang menyediakan ponsel terenkripsi yang tidak bisa dilacak oleh penegak hukum. Nah, perangkat ini lur menjadi alat komunikasi andalan para penjahat kelas kakap ya, mulai dari geng motor hingga kartel Sinaloa. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang siapa Vincent Ramos ini, bagaimana dia menciptakan senjata para kriminal dan berakhir di penjara Amerika Serikat. Seperti biasa lur, bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dan menjadi satu-satunya channel terbesar sekampung Data Uru. So buat ketua semua yang belum subscribe langsung aja like, share dan subscribe dulu. Sebelum menjadi otak di balik sistem komunikasi pilihan kartel narkoboy di dunia lur, Vincent Ramos hanyalah seorang pria biasa ya. Nah dia ini tidak bekerja untuk perusahaan teknologi. Dia juga bukan seorang genius hacker. Dia juga bukan insinyur lur. Dia hanyalah seorang sales. Tapi dari showroom mobil itulah Ramos ini memulai semua rencana besarnya. Nah rencana yang akan membuat namanya disegani di dunia bawah lur. Vincent Ramos sendiri lahir dan besar di Richmond, British Columbia, kota pinggiran di luar Vancouver, Kanada. Nah, tidak banyak yang istimewa ya dari masa kecilnya ini. Tidak ada riwayat kriminal, tidak ada basic atau karir yang berhubungan dengan teknologi loh sebenarnya. Dan pastinya Ramos ini bukanlah seorang jenius enkripsi lur seperti tokoh-tokoh dalam film. Nah, meskipun begitu, Ramos punya dua hal yang mungkin tidak dimiliki kebanyakan orang pada umumnya. Dia memiliki kemampuan menjual dan rasa ingin tahu yang besar lur, khususnya terhadap teknologi komunikasi. Jadi saat itu awal tahun 2000-an lur, Ramos yang bekerja sebagai sales mobil mewah, dia menjual BMW, Mercedes, dan Audi ya kepada pengusaha lokal dan kadang-kadang kepada orang-orang yang berasal dari dunia gelap. Seorang penyelundup, pengedar, atau mereka yang punya uang tapi tak banyak bicara. Nah dari pekerjaannya itulah Ramos memiliki sesuatu lebih ya dari sekedar teknik penjualan. Nah di sini dia mulai memahami bagaimana dunia kriminal bergerak secara diam-diam, efisien dan tentu saja kadang-kadang mereka paranoid terhadap pengawasan. Bahkan Ramos sering mendengar ya keluhan dari kliennya tentang ponsel yang mereka gunakan sama sekali tidak aman lur. Pesannya disadaplah atau rekan mereka yang ditangkap karena FBI memata-matai ponsel mereka. Nah kemudian pada tahun 2008 saat itu BlackBerry masih menjadi rajanya komunikasi terenkripsi ya. Banyak digunakan oleh eksekutif, politisi hingga militer. Nah itu semua lur karena satu aplikasi bernama BBM yang terkenal karena enkripsi end-to-end-nya. Nah Ramos yang melihat dan mengikuti perkembangan ini bertanya pada dirinya sendiri nih. Kalau perusahaan saja bisa punya sistem aman, kenapa para penjahat tidak bisa lur? Ide ini muncul setelah seorang kenalan memperlihatkan padanya ya cara memodifikasi BlackBerry agar tidak bisa dilacak. Nah kenalannya itu juga bukan ilmuwan, lebih mirip ke teknisi jalanan kayak gitulah.
Tapi tidak bisa dibantah, eksperimennya saat itu berhasil. Dia bisa menghapus mikrofon, kamera, GPS, dan browser dari handphone BlackBerry ini lur. Dan komunikasi hanya bisa berlangsung lewat BBM ini dan diarahkan ke server pribadi. Nah dari sinilah Ramos melihat peluang. Ramos langsung membeli beberapa unit BlackBerry lalu memodifikasinya. Dia menghapus semua komponen yang berpotensi digunakan untuk alat pelacakan atau penyadapan lur. Nah langkah selanjutnya jauh lebih penting nih. Agar ponselnya ini benar-benar tidak bisa dilacak atau terenkripsi dari otoritas, Ramos harus memiliki servernya pribadi. Nah untuk itu Ramos ini memutuskan menyewa server pribadi di Panama ya, negara yang saat itu tidak bekerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat atau Kanada. Nah ini dilakukan agar terhindar dari pengawasan soal data ya. Nah dengan begitu semua lalu lintas pesan BBM milik kliennya tidak akan pernah melewati jaringan resmi BlackBerry, melainkan langsung melalui server miliknya lur. Nah pada titik ini Ramos sudah berhasillah menciptakan alatnya dan menamai ciptanya ini dengan sebutan Phantom Secure. Entah apa lur alasan dibalik nama itu ya, tapi yang jelas Vincent Ramos sudah berhasil nih membuat sebuah alat yang akan menjadi senjata mematikan yang digunakan oleh para pelaku dunia bawah. Jadi langsung aja kita akan masuk ke pembahasan bagaimana nih cara kerja sistem Phantom Secure ini ya, dan bagaimana Ramos memasarkan alatnya lur. Oke, langsung aja. Check it out. Pada akhir tahun 2008 dengan tujuan memasarkan penemuannya, Ramos ini secara resmi ya mendirikan sebuah perusahaan kecil bernama Phantom Secure Communication. Nah, perusahaan ini berbasis di British Columbia. Nah, secara hukum loh perusahaannya ini tampak sah, terdaftar sebagai penyedia layanan komunikasi terenkripsi yang legal lah. Tapi Ramos tidak menjualnya ke perusahaan atau diplomat ya, melainkan targetnya adalah pasar gelap, tempat para pelaku kejahatan lor. Mungkin karena itulah Phantom Secure ini tidak pernah beriklan secara publik ya. Tidak ada situs yang menyebutkan harga, spesifikasi, atau fitur utama secara terbuka lur. Nah Vincent Ramos paham betul nih bahwa produk yang ia jual bukan sekedar teknologi tapi kepercayaan. Nah di sini dia lebih menggunakan sistem rujukan tertutup ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli perangkatnya ini lur. Dan biasanya mereka dikenalkan melalui jaringan distribusi narkoba ya, geng motor atau perantara di pasar gelap. Cara Ramos menjual produknya ini ya sederhana lur, tapi sangat terstruktur ya. Calon pembeli akan dikenalkan oleh pengguna Phantom sebelumnya. Nah komunikasi dilakukan biasanya lewat pertemuan tatap muka atau panggilan terenkripsi lah. Nah kemudian Ramos atau timnya akan mempersiapkan perangkat BlackBerry yang sudah dimodifikasi tersebut. Setiap ponsel dikenakan biaya langganan ya hingga $22.000 per 6 bulannya. Itu tergantung jumlah dan negara tujuan. Dan semua komunikasi hanya bisa berlangsung dengan sesama pengguna Phantom saja lor. Ya intinya ponsel Ramos ini tidak ada di toko ya, tidak ada pusat layanan, tidak ada nomor hotline. Nah jika seseorang kehilangan perangkatnya, mereka ya harus kembali lewat jalur rujukan tersebut lor. Nah itulah yang membuat Phantom ini sangat eksklusif. Pelanggan awal Ramos berasal dari lingkaran kriminal di Kanada dan Australia. Hanya beberapa pengedar narkoba kecil, anggota geng motor, dan jaringan penyelundup narkoba lintas batas saja. Namun semua itu cepat berubah lur saat seseorang perantara yang diduga memiliki koneksi dengan kelompok penyelundup asal Meksiko tertarik membeli alat Phantom Secure ini ya dalam jumlah yang sangat besar. Nah orang itu mengatakan perangkat ini cocok nih untuk orang-orangnya di Sinaloa. Ya di sini Vincent Ramos tahu betul siapa itu Sinaloa lur. Dia tahu mereka bukan hanya kartel biasa ya, melainkan kerajaan narkoboy terbesar di dunia. Ya meskipun begitu, Ramos tidak mundur sama sekali. Justru sebaliknya, dia menyambut peluang itu. Nah di sini kita akan sedikit bahas lur bagaimana hubungan kartel Sinaloa dengan Phantom Secure. Jadi langsung aja kita akan masuk ke pembahasannya. Nama kartel Sinaloa tidak asing ya di dunia perdagangan narkoba global. Nah mereka ini adalah salah satu sindikat kriminal paling brutal dan tersohor lah dalam sejarah Meksiko. Dengan jaringan yang menjangkau ke seluruh dunia dari pelabuhan-pelabuhan Pasifik hingga gudang-gudang kokain di Kolombia. Bahkan hingga pinggiran kota di Australia lor. Tapi untuk menjalankan organisasi sebesar itu tentu ada satu kebutuhan utama yang harus mereka miliki lur. Nah mereka ini membutuhkan komunikasi yang tidak bisa disentuh oleh siapapun.
Nah, untuk itu mereka memutuskan untuk menggunakan phantom secure. Nah, di mana Lur, menurut dokumen pengadilan dan laporan investigasi kartel Shinola ini adalah salah satu klien awal dan terbesar phantom secure. Mereka tidak hanya membeli satu atau dua ponsel untuk bos-bos besar. Nah, mereka ini memesan ratusan, bahkan ribuan unit. Nah, perangkat ini kemudian didistribusikanlah ke kurir narkoboy, pengatur logistik, tukang cuci uang, dan penjaga gudang. Nah, sistem komunikasi Remos ini membuat jaringan kartel menjadi hampir tidak terdeteksi, Lur. Setiap pesan yang dikirim antar ponsel Phantom Secure ini hanya bisa dibaca oleh perangkat penerima yang telah dipasangkan sebelumnya. Vincent Ramos memang tidak menciptakan enkripsi Lur. Dia juga bukan orang yang menemukan BlackBerry. Tapi alat ciptaannya ini membuat namanya secara tidak langsung berperan besar dalam berbagai kegiatan ilegal. Nah, di sini Ramos mengetahui ya dengan sangat jelas bahwa pelanggannya adalah para dumbong narkoboy. Dalam email internal yang bocor, ia bahkan menyebut bahwa sistem Phantom ini telah digunakan untuk penyelundupan narkoboy dari Kanada ke Amerika Serikat, Australia pada tahun 2012 lalu. Jadi saat itu adalah pagi yang tenang loh di pelabuhan Botany Sydney. Kemudian sebuah kontainer dari luar negeri baru saja tiba. Nah, tampak seperti muatan biasa di mana isi yang tercatat di dokumennya. Kontainer itu memuat peralatan olahraga dan sepatu. Namun ternyata dokumen itu palsu. Karena di balik rak-rak aluminium dan kotak sepatu itu tersembunyi sesuatu yang tidak biasa, yaitu 312 kg kokain murni ya, dikemas rapi dan siap edar. Nah, diduga nilai pasarnya Lur, lebih dari 120 juta dolar Australia. Anehnya di sini ya, tidak ada informasi intelijen sebelumnya, tidak ada sinyal pengawasan, tidak ada intercept Lur. Penegak hukum Australia sama sekali tidak menduga apa yang sedang berlangsung saat itu. Bahkan pecahnya kasus ini awalnya bukan dari komunikasi ya, tapi dari pengamatan fisik. Jadi beberapa petugas bea cukai yang curiga nih dengan pengaturan muatan dalam kontainer tersebut yang tampak terlalu rapi dan seragam untuk barang olahraga. Nah, tim Australia Federal Police akhirnya menyita muatan itu dan menemukan kokain di dalam jumlah yang sangat besar. Nah, penyelidikan tidak berhenti di pelabuhan Lor. Mereka melacak siapa nih yang menjemput kontainer itu ya, siapa yang menyewanya dan siapa yang menandatangani penerimaan Lur. Nah, saat mereka menyisir jaringan distribusi ini, mereka menemukan petunjuk baru. Dari beberapa tersangka yang ditangkap, polisi berhasil menyita perangkat komunikasi yang tidak biasa nih. Sebuah ponsel BlackBerry tanpa kamera, tanpa SIM biasa dan tidak bisa melakukan panggilan. Tidak ada aplikasi messenger satupun loh, bahkan tidak ada email. Nah, tapi para pelaku jelas nih menggunakannya untuk mengatur pengiriman internasional yang rumit ini. Ya di sini polisi mencoba mengakses data di dalamnya namun ya hasilnya nihil. Semuanya telah terhapus. Nah, menurut para penyidik, ponsel itu mereka sebut Phantom Secure ya, sistem komunikasi terenkripsi penuh nih dengan server berada di luar Australia dan kemampuan untuk menghapus seluruh isi ponsel secara jarak jauh. Nah, sementara hasil dari penyelidikan saat itu ya oleh otoritas terkait, kontainer itu lur dikirim sebagai bagian dari kerjasama antara kartel narkoba internasional yang diyakini sebagai kartel Sinaloa. Nah, dengan jaringan lokal yaitu geng motor Comancero ini lur. Nah, kesimpulan ini berdasarkan dari hasil rekaman pengawasan di pelabuhan ya, bukti kepemilikan bisnis fiktif yang menyewa kontainer, dan transaksi pembayaran antar negara. Namun yang disesalkan pihak berwenang saat itu ya, mereka tidak bisa mengekripsi ponsel para pelaku nih. Ya satu-satunya bukti kuat ya dari operasi tersebut. Meskipun begitu loh, satu informasi penting muncul bahwa semua pihak yang terlibat, baik di Australia maupun luar negeri, yang menggunakan ponsel yang sama yaitu Phantom Secure. Nah, temuan ini loh menjadi peringatan serius nih, bukan hanya bagi otoritas Australia saja ya, melainkan lembaga penegak hukum global. Ya bisa dikatakan mereka ini berhadapan dengan teknologi yang bukan hanya membantu kejahatan ya, tapi melindunginya secara total. Nah, kasus pengiriman 312 kg kokain ke Sydney ini hanya satu dari banyak kasus operasi para pelaku dunia bawah. Dan Phantom Secure bukanlah hanya alat komunikasi lur, melainkan bagian langsung dari operasi kejahatan internasional ini. Nah, untuk itu fokus otoritas sekarang adalah menangkap sang pencipta senjata itu sendiri Lord, yaitu Vincent Ramos. Tapi sebelum lanjut jangan lupa buat ketua semua yang belum subscribe boleh bantu like, share, dan subscribe dulu ya.
Selama hampir satu dekade lur, Vincent Ramos ini percaya bahwa dia tidak akan pernah disentuh oleh hukum. Dia tidak menjual narkoboy, dia tidak mencuci uang dan menurutnya dia sama sekali tidak melakukan tindakan kejahatan. Hanya menjual ponsel tentang siapa atau bagaimana mereka menggunakannya itu tidak ada urusan dengan dirinya lur. Namun yang tidak Ramos pikirkan bahwa setiap pesan, setiap transaksi dan setiap kematian dalam jaringan kriminal internasional berjalan lewat ponselnya ya. Dan ketika FBI menyadari itu, Phantom Secure menjadi target prioritas mereka. Jadi pada awal tahun 2015, dia dan FBI ini mulai menemukan pola yang mengganggu nih dalam serangkaian kasus yang terjadi. Mulai dari operasi pengiriman kokain ke Australia, penyelidikan geng motor di Kanada, hingga penangkapan kaki tangan kartel di California, muncul satu kesamaan lur, di mana para tersangka ini menggunakan perangkat yang sama, sebuah ponsel BlackBerry yang dimodifikasi sebelumnya, tanpa kamera, tanpa mikrofon dan tidak bisa dilacak. Nah, setelah dilakukan penyelidikan lebih jauh, satu nama perusahaan terus muncul ya, yaitu Phantom Secure Communication. Memang benar lor ya, untuk beberapa waktu Phantom ini ya tampak seperti perusahaan teknologi biasa. Tapi saat FBI mulai menggali lebih jauh dengan melacak aliran server, lalu lintas pesan hingga pembicaraan forum yang terjadi di server itu lur. Nah, perusahaan itu dicurigai terlibat dalam aktivitas kriminal. Nah, dan orang di balik perusahaan itu yaitu pria bernama Vincent Ramos ini. Nah, warga Richmond, Kanada ya. Dengan bukti yang berhasil dikumpulkan ini, Biro Investigasi Federal memutuskan satu hal, bahwa terhitung dari tahun 2016, Phantom Secure bukanlah sekedar perusahaan penyedia layanan teknologi biasa. Mereka yakin Ramos secara sadar dan aktif mendesain alatnya untuk memfasilitasi kejahatan internasional. Namun masalahnya di sini tidak ada bukti ya bahwa Vincent Ramos ini benar-benar bersalah lur. Nah, untuk itu lur, FBI mencoba nih membuktikan dugaan mereka ya bahwa Ramos ini ya memang bersalah. Nah, awalnya mereka ini menyusup ke dalam sistem milik Ramos, lalu mengirimkan agen rahasia yang menyamar sebagai pengedar narkoboy tingkat tinggi nih, dan mulai menjalin komunikasi langsung dengan Phantom Secure. Nah, salah satu momen krusialnya mungkin terjadi saat agen tersebut berhasil melakukan pertemuan langsung dengan Vincent Ramos. Dia berpura-pura tertarik membeli ratusan unit ponselnya untuk kartel fiktif lah atau kartel buatan. Dalam pembicaraan itu, si agen ini diam-diam merekam percakapan mereka sepenuhnya, yang mana Ramos secara terang-terangan mengatakan bahwa dia tahu perangkatnya digunakan untuk kejahatan. Lebih parah lagi, Ramos mengatakan, "Saya tahu ya, kalian menggunakan ini untuk kirim barang. Saya pastikan tidak ada pemerintah yang bisa lihat." Kalimat itu di mata hukum bukan sekedar tentang penjualan teknologi saja, itu adalah niat kriminal. Dan bagi jaksa federal, inilah bukti bahwa Phantom bukan sekedar alat komunikasi lur, melainkan bagian dari konspirasi narkoboy internasional. Nah, berbekal bukti tersebut, pada bulan Maret 2018 atau setelah 2 tahun penyelidikan, FBI merasa sudah siap bergerak nih. Nah, ketika itu mereka tahu ya bahwa Ramos akan menghadiri konferensi teknologi di Las Vegas, kota yang ia kenal sangat baik. Yang mana Ramos ini sering ke sana ya, menginap di hotel bintang 5, klub malam mahal. Bahkan Ramos menikmati hidup yang dibangun di atas kesuksesannya ya, menciptakan teknologi kejahatan ini. Dan di hotel yang sama juga, tanpa perlawanan, agen pendera akhirnya menangkapnya lur. Nah, di waktu yang sama, operasi penggeledahan dilakukan juga di Kanada, Australia, dan Panama. Yang mana server Phantom Secure akhirnya disita. Aset mereka dibekukan dan terungkap lebih dari 20.000 perangkat aktif Phantom di seluruh dunia mati seketika. Tentu ini membuat dunia bawah gempar lur. Para bandar, pembunuh bayaran, dan penyelundup semuanya kehilangan jalur komunikasi mereka. Nah, sementara itu di hadapan pengadilan federal Amerika Serikat, Vincent Ramos menghadapi tuduhan berat ya. Dia didakwa atas konspirasi untuk mendistribusikan narkotika, membantu dan memfasilitasi organisasi kriminal internasional, dan mengembangkan teknologi untuk tujuan kriminal. Namun bukti paling kuat mungkin adalah niat dan kesadaran penuh yang mana Ramos ini tahu ya kepada siapa dia menjual. Bahkan dia menyesuaikan sistemnya berdasarkan kebutuhan para kliennya lah. Dan secara tidak langsung dia terlibat. Nah, kemudian bulan Maret 2019 Ramos mengaku bersalah ya dalam pengadilan federal yang berlangsung di San Diego. Ia menerima kesepakatan 9 tahun penjara loh. Tapi kasusnya tidak berhenti di sini. Karena rumornya saat Ramos diinterogasi lur, dia memberikan sebuah tawaran.
Yang mana Ramos ini bersedia ya menciptakan sebuah alat untuk FBI ini. Alat yang akan mengungkap semua para pelaku dunia bawah. Nah, alat ini dikenal sebagai senjata anom. Tapi untuk kasus ini kita akan bahas di video selanjutnya lor ya. Inti kisah kali ini stay halal on the track dan jadilah pria sejati apapun kondisinya, hadapi dengan kepala tegap lur.